dalam 1 tahun itu ada 10 hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Yang kedua adalah 10 hari yang pertama dari bulan Muharram, karena di dalamnya ada hari Asyura, dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Yang ketiga, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang kita sekarang berada di dalamnya, karena di dalamnya ada hari Arafah dan di dalamnya ada hari raya Idul Qurban, Idul Adha. Maka kalau orang yang mampu untuk berpuasa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, silahkan. Kalau tidak mampu juga minimal 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9. Tahun ini jatuhnya hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu saya niat puasa Tarwiyah karena Allah. Hari Kamis saya niat puasa Arafah karena Allah. Kalau dia mampu 2 hari. Kalau dia nggak mampu juga, ya sehari, yaitu pada hari Arafah. Kalau kagak mampu juga, ya kagak apa-apa. Ya sulit. Nah, kalau emang kagak mampu juga, seumpama dia bekerja gitu kan, bekerjanya bekerja berat, yang kalau kerja sambil puasa palanya teng-tengan, puyeng, nggak kuat fisiknya, males-malesan, nah mendingan gak usah puasa dan kerja aja. Kalau emang kagak kuat juga. Tetapi orang yang puasa per harinya pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 itu dapat mengampuni dosa 1 tahun. Khusus di hari Arafah itu dapat mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti ada khobar dari Nabi kita Muhammad SAW, ada pengampunan dosa 1 tahun. Berarti ada berita bahwa dia akan panjang umur. Karena kan sampai tahun depan. Berarti itu berita dari Nabi, orang yang puasa pada hari Arafah akan diberikan panjang umur. Di satu sisi dia dapat ampunan, di satu sisi dia panjang umur. Dan orang yang tahun ini seumpama dia ingin berkurban, maka disunnahkan sejak dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sunnah untuk tidak memotong kukunya, tidak mencukur rambutnya, tidak membuang bulu-bulunya. Tujuannya untuk mengagungkan dan membesarkan pahala yang akan dia dapatkan. Dan jika dia tidak menyembelih hewan kurbannya sendiri, maka jika dia menyuruh orang lain untuk menyembelih, maka dia disunahkan menghadiri prosesi penyembelihan. Karena ketika darah itu menyentuh tanah, berbarengan dengan itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan azimu dohayakum fa innaha 'ala sirat matayakum. Besarkan hewan kurban, karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraanmu di atas sirat, menghantarkanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia seumpama ingin berkurban kambingnya kambing Jawa atau kambing domba, kalau kambing Jawa itu yang kupingnya panjang, yang bulunya kagak ada. Nah, dia syaratnya telah berusia 2 tahun. Beda dengan kambing domba. Kambing domba itu yang bulunya lebat, kalau kambing Jawa maas.
Kalau kambing domba itu cukup yang telah berumur 1 tahun. Tapi ada kambing domba belum berumur 1 tahun, boleh dijadikan kurban kalau dia telah tanggal giginya atau udah upah. Bagaimana seumpama kalau ada orang yang ingin mengkurbankan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka mayoritas dari kalangan madhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, maka itu tidak menjadi kurban, itu hanya menjadi sodako daging saja. Kenapa? Karena kalau dia ingin seumpama bersodakoh untuk orang tuanya, itu jalannya lebih tepat ketimbang dia mengkurbankan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kecuali jika orang tuanya itu semasa hidup berwasiat untuk minta dikurbankan. Kalau memang seumpama dia ingin berbakti kepada orang tuanya, berapa duit seumpama 10 juta, niatin sodakohin untuk fakir miskin. Ya Allah, sodakoh ini aku niatkan, aku hadiahkan untuk orang tua saya almarhum fulan bin fulan. Itu dalilnya lebih kuat ketimbang dia mengkurbankan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Lalu banyak juga pertanyaan, saya belum akikoh tapi ingin kurban, duluin mana? Akikoh dulu apa kurban dulu? Maka jika kelahiran anak itu seumpama di bulan Dzulhijjah seperti sekarang, kan berbenturan antara yang sunnah dengan yang sunnah. Maka menurut pendapat Imam Romli, walaupun kata pendapat Ibn Hajar nggak boleh. Kata pendapat Imam Romli, yajuzul jam'u bainal aqiqah wal udhiyah walau syatan wahidah. Boleh menggabung antara akikah dengan kurban, walaupun 1 ekor kambing. 1 ekor kambing dia sembelih dengan niat ini akikah dan kurbannya fulan bin fulan. Nah, yang separoh diniatkan untuk kurban dan bagikan secara mentah, karena kurban afdolnya dibagikan mentah. Yang separoh bagikan matang, karena niatin akikoh adalah afdolnya dibagikan matang, walaupun 1 ekor kambing. Tetapi setelah dilihat, itu adalah bagi orang yang memiliki keterbatasan biaya. Dia pengen 1 kambing 2 niat, boleh, tapi kalau memang dia ada keterbatasan biaya. Kalau duitnya banyak, dia gabungin akikoh sama korban 1 kambing, itu namanya pelit. Walaupun boleh, tapi itu namanya